Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan juga tertekan. Meskipun prasasti kehidupan telah dipadatkan, dan pembentukan formasi juga telah dipelajari, tetapi belum lagi sistem hierarki kekuatan spiritual. Bagaimana dengan metode kultivasi kekuatan spiritual? Jika Anda tidak tahu bagaimana mengembangkan kekuatan spiritual Anda, bagaimana Anda dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda? Lupakan, mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya lagi. Bagaimanapun, sosok ilusi itu juga telah menghilang, jadi dia tidak punya pilihan. Sejak dia datang ke Do di kontinen, dia merasa diganggu, tetapi tidak akan seperti ini mulai sekarang. Karena Xiao Yan juga akrab dengan Do di kontinen akhir-akhir ini, dan dia menghormati yang kuat seperti benua Doqi, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Apakah ada cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual? Di mana seharusnya ada? Raja Naga Emas juga membuka mulutnya dan berkata, dari saat sosok ilusi muncul barusan, Raja Naga Emas, tuannya, tampak tenggelam dalam pikiran dan memikirkan sesuatu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hal-hal kecil ini secara alami tidak bisa lepas dari mata Xiao Yan. Tidak apa-apa, karena semuanya sudah ditangani, maka utusan dari Xuan Santian akan datang menjemputnya. Raja Naga Emas juga berkata, Tuan, di mana Anda baru saja mengatakan cara mengolah kekuatan spiritual? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Jelas, daya tarik master formasi pertempuran ini benar-benar tidak kecil. Bayangkan saja, selama pertempuran, dia tiba-tiba mengepung musuh. Formasi untuk menutupi fusi Xiao Yan dari Lotus Pemusnahan, ini adalah Paviliun Dupa Pembakaran. Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak sekte kultivasi yang tidak ada habisnya. Setiap sekte memiliki esensinya dan layak untuk dipelajari. Tetapi karena ribuan sekte, pandangan sekte semakin dalam, dan banyak sekte saling bermusuhan, membuat banyak sekte tertinggal. Paviliun Fenxiang adalah kekuatan terpisah di benua Xuanling, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah tempat paling aneh di benua Xuanling, karena siswa yang direkrutnya dibagi menjadi dua jenis. Satu adalah mereka yang mengolah Doqi, dan lainnya adalah siswa biasa yang menghususkan diri dalam mendidik orang dan sastra. Sekte lain hanya menerima praktisi, itulah sebabnya Paviliun Fenxiang menempati urutan terakhir di benua Xuanling, tetapi ini adalah tempat paling populer. Dan di benua Dodi, senjata juga sangat penting. Ada 4 jenis senjata di benua Dodi, yaitu artefak ilahi, artefak abadi, artefak spiritual, dan artefak fana. Artefak biasa adalah yang paling umum, dan ada hanya beberapa artefak di seluruh dunia, dan itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipenuhi. Untuk artefak abadi, mereka semua adalah senjata yang ditempa atau ditempa oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang bertarung. Mereka sangat mendominasi dan sangat langka. Tidak banyak kamar. Dan apa yang disebut alat spiritual dibuat oleh Master Casting setelah menyempurnakan senjata menjadi alat fana, dan kemudian berlatih lebih lanjut. Ada banyak cara untuk memperbaiki senjata, dan ada 2 yang paling umum. Yang pertama digunakan oleh kebanyakan orang di dunia, metodenya adalah dengan menggunakan basis kultivasi sendiri untuk secara paksa menyuntikkan ki pertempuran basis kultivasi ke dalam senjata fana asli seseorang, dan setelah periode temper yang lama, kekuatannya akan sangat meningkat, dan kemudian akan menyeberang batas senjata fana dan menjadi senjata spiritual. Kekuatan alat spiritual metode kultivasi sangat ampuh,
tetapi sayangnya terlalu memakan waktu dan kultivasi tanpa kemauan yang kuat. Dan semangat juang yang kuat sebagai punggung jelas tidak akan berhasil. Jadi ini juga mengapa banyak orang tidak mau bekerja keras untuk memperbaiki alat spiritual. Yang kedua adalah metode pemurnian senjata ajaib. Umumnya, itu adalah untuk secara paksa menambahkan jiwa hidup atau jiwa beberapa binatang ajaib ke alat fananya sendiri, untuk meningkatkan kekuatan alat fananya sendiri, sehingga mencapai kekuatan spiritual. Allah. Sangat disayangkan bahwa itu sangat kejam dan dibenci oleh dunia dakian. Orang-orang dari ras iblis paling menyukai metode ini, karena metode ini adalah yang tercepat dan paling hemat tenaga, dan jauh lebih cepat daripada dunia dakian mengolah alat spiritual. Melihat penguasa kuno dari api yang berbeda di tanganmu, saya pikir itu telah mencapai tingkat alat spiritual. Karena kita akan pergi ke Suantiansan, ada satu hal yang harus Anda ingat, yaitu semua hal di dunia, selain manusia, ada makhluk spiritual lain yang mengembangkan diri mereka yang sebenarnya, berharap untuk berubah menjadi manusia. Tapi di mata manusia, mereka adalah alien, dan mereka hanya disebut manusia. Mereka adalah setan dan hantu. Makhluk gaib ini, seperti manusia, dibagi menjadi baik dan jahat. Tidak semua setan, hantu, dan hantu jahat, sama seperti tidak semua orang adalah orang baik. Jadi jangan dibantai oleh iblis dunia. Jika Anda tertipu oleh kata-kata, Anda harus membedakan sendiri yang baik dan yang jahat dari pihak lain, dan kemudian membuat keputusan. Yang paling jahat di dunia bukanlah roh-roh asing itu, tetapi manusia itu sendiri. Anda harus ingat kalimat ini. Xiao Yan dengan hati-hati menikmati kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, dan berkata dengan sedikit tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan sama dengan orang-orang itu." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling sedikit, dan sepertinya memiliki perasaan enggan. Xiao Yan sudah tahu apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, bahwa ada banyak makhluk aneh di dunia 1000 besar yang juga bekerja keras untuk berkultivasi, dan akhirnya berkultivasi menjadi seperti roh api. Dan api suci yang saya sebutkan juga memiliki hubungan tertentu dengan paviliun dupa pembakaran ini. Jadi, kamu harus bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Raja Naga Emas berbicara perlahan seperti orang tua yang penuh kasih. "Ya." Wen Yanshengyan Wewem Novel Kom Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan mata berapi-api. Sejak datang ke Do di kontinen, selain melihat kekuatan api suci pada wanita Qinglian di reruntuhan, Xiao Yan belum pernah melihat api suci, dan tidak ada berita sama sekali. Sekarang tuannya, Raja Naga Emas, telah mengungkapkan jejak api suci. Itu jauh lebih sederhana daripada Xiao Yan mencari jarum di tumpukan jerami. Xiao Yan menjadi semakin yakin dengan api suci pada wanita Qinglian. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui antara api aneh di tubuhnya dan api suci. Tentu saja, rahasia ini hanya dapat ditemukan oleh Xiao Yan sendiri. Tapi kekuatan api suci sangat kuat. Kekuatan sumber api suci bahkan lebih kuat dan keterlaluan, meskipun Xiao Yan juga mencoba menggunakan api aneh di tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan sumbernya, dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan api suci, yang juga membuat Xiao Yan menantikan api suci yang lebih panas. Oke, ayo kembali ke rumah Yu dulu. Dengan mereka di sini, itu bisa menyelamatkan banyak masalah. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengangguk, dan kemudian merasakan avatar di alam jiwa di tubuhnya, segel prasasti ilahi di Istana Niwan, dan cukup puas. Jelas, warisan master formasi pertempuran ini adalah harta terbesar di reruntuhan, dan darah kaisar tidak signifikan dibandingkan dengan ini.
Xiao Yan juga tertawa, lalu bangkit dan berjalan menuju keluarga Yu. Kekuatan jiwa besar dalam tubuh dan kekuatan spiritual juga jauh dari satu sama lain, tetapi Xiao Yan dapat merasakan kebenaran. Tampaknya ada beberapa hubungan antara keduanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengembangkan pikiran dan pemahamannya. Meninggalkan gua dalam sekejap, dan terbang menuju keluarga Yu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.